kita perkenalan dulu aja ya. Jadi saya Ahmad Fauzan Haryono, saya dosen di UIN Jakarta. Saya ngajar ini kuliah di awal di apa? Pengantar teknik pertambangan. Kemudian nanti ketemu lagi kita di tengah-tengah itu di kuliah tambang terbuka. Terus kita ketemu lagi di ya agak di ujung lah di main plan perencanaan tambang. Jadi ya kita ketemunya nggak begitu intens nanti paling. Tapi nanti biasanya pada inget banget biasanya sama perkuliahannya. Terus juga perkuliahannya santai ya, pokoknya santai. Di bawah happy aja. Yang penting tujuan dari perkuliahan ini tuh bikin kalian mau belajar. Kan namanya kuliah ya pasti harus belajar kan. Nah, mungkin ini Lukman asistennya udah ada semua? Mungkin Pak, beberapa ada yang nggak bisa Pak, lagi dalam perjalanan. Oh, ya udah nggak apa-apa. Oke, mungkin perkenalan dulu asistennya kali ya, baru ke mahasiswanya. Baik, izin Bapak dan teman-teman sekalian, saya Lukman Dayaki, selaku asisten PTP kalian. Salam kenal semuanya. Kenal bang. Kenal bang. Kenal Bang. Kenal bang. Kenal bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Muhammad Rafi Saifullah, biasa dipanggil Ipul. Gue juga asisten PTP kalian nanti. Salam kenal semuanya. Kenal bang. Kenal bang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amanawar Ali, biasa bisa di Amar. Sini saya selaku asisten PTP kalian. Salam kenal semua. Kenal bang. Kenal bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin teman-teman sekalian. Di sini saya Sapri Wakita Ramadan selaku asisten dosen dari pengantar teknik pertambangan ini. Salam kenal semuanya. Kenal bang. Asistennya udah semua ya? Jopa dan juga Damar lagi dalam perjalanan, Bapak, mohon izin. Oh, ya udah, nanti nyusul deh, nanti juga bakal kenal. Oke, mungkin ini kalau kenalan satu-satu lama banget ini ya. Mungkin wah, itu ada yang ngaji tuh. Yang suaranya besar dimatiin dulu. Oke, ini saya bakal jelaskan sedikit mungkin ya. Ini udah terlihat semua? Sudah pak. Jadi saya jelaskan sedikit tentang pengantar teknik pertambangan. Jadi di sini bakal muncul istilah-istilah yang kalian nggak familiar. Jadi kalian harus belajar buat menghafal dari istilah-istilah di sini. Nah, misalkan nanti ada yang nggak tahu atau bingung, silakan bertanya aja, dipotong juga nggak masalah.
Terus misalkan, kecepatan slide-nya kalian bisa minta diulang lagi juga nggak masalah. Dan misalkan nanti ada suara saya hilang atau ada itu tahapan kegiatan usaha pertambangan. Jadi kemudian eksplorasi, kemudian pengembangan tambang, development, terus penambangan, eksploitasi, nanti ada pengolahan atau pemurnian, dan penjualan. Mulai dari general survey dulu. Jadi general survey ini sebenarnya bagian dari eksplorasi. Ini proses pencarian dari keberadaan sumber daya alam di lapangan. Nah, kemudian misalkan di lokasi tersebut ada potensi, misalkan mereka lihatnya dari peta geologi, di sana ada potensi batu bara atau emas atau bahan galian lainnya, kemudian kita lakukan eksplorasi di area tersebut. Nah, di eksplorasi ini kita lakukan kegiatan yang lebih rinci lagi, jadi peralatan sudah diturunkan, alatnya biasanya pakai bor, jadi kita lakukan pemboran yang jaraknya makin lama makin rapat. Jadi misalkan ditemukan suatu cadangan, bakal lebih rapat untuk tahu dimensinya. Nah, kalau sudah dilakukan eksplorasi, kemudian sudah dikalkulasi, cadangannya berpotensi untuk menguntungkan, kemudian dilakukan pengembangan tambang, development. Nah, jadi di situ udah mulai bangun infrastruktur, kemudian ya sekalian juga masalah perizinan diberesin. Jadi development ini kita mulai bikin industrinya di lokasi tersebut. Kemudian masuk ke eksploitasi, jadi penambangan. Nah, di sini kita orang tambang biasanya udah paling banyak masukkan. Jadi eksploitasi penambangan itu intinya cuma gali, muat, angkut. Nah, dalam proses tersebut nanti gali, muat, angkut itu mungkin bakal terdapat beberapa kendala-kendala teknis, nantinya bakal diturunkan menjadi metode, kemudian di processing. Jadi dari emas kita lakukan pengolahan dan pemurnian. Misalkan kita lakukan hingga pemurnian metalurgi. Nah, kemudian terakhir penjualan. Namanya tambang, industri, ya pasti kita jual barangnya. Ada penambangan. Jadi secara umum metode penambangan ada tambang terbuka, kemudian tambang bawah tanah atau tambang dalam, underground mining. Sekarang kita lihat tambang terbuka dulu. Jadi kalau tambang terbuka, surface mining, aktivitas penambangan berhubungan langsung dengan udara luar atau atmosfer. Maksudnya ya udah seperti yang di bawah ada contoh. Nah, seperti ini. Terus seperti ini tambang terbuka ya. Jadi berhubungan langsung dengan atmosfer atau udara luar, kemudian keadaan, jadi yang berpengaruh nanti ada keadaan tanah penutup. Jadi keadaan tanah penutupnya itu bakal masif, keadaan endapan bahan tambangnya juga, jadi posisinya di mana itu juga berpengaruh dalam pemilihan dari tambang terbuka, kondisi hidrogeologi, fasilitas teknik yang tersedia, iklim dan cuaca, dan kondisi lingkungan. Nah, ini yang bakal berpengaruh untuk dibuat, untuk menentukan ini kita pilih tambang terbuka atau tambang bawah tanah. Kemudian, kelebihan surface mining.
Jadi biaya relatif lebih rendah, kondisi tempat kerja lebih leluasa dan aman, penggunaan alat-alat berat lebih leluasa, mining recovery lebih tinggi, kemudian pengamanan, pengaturan, dan kontrol lebih mudah. Kelemahannya, kondisi kerja dipengaruhi iklim dan cuaca, jadi kalau hujan pasti aktivitas penambangan stop. Kemudian kedalaman penggalian itu dipengaruhi stripping ratio. Jadi stripping ratio itu nisbah pengupasan, perbandingan antara material tidak berharga dengan material berharganya. Kemudian kelemahannya lagi kerusakan lingkungannya masif, jadi besar sekali kerusakan lingkungannya. Dan secara permukaan, secara batas administratif dibatasi tata guna lahan. Jenis surface mining, jadi placer mining, ada panning dan sluicing, ini tambang kuno. Jadi zaman dulu lah, atau konvensional lah kita sebutnya. Kemudian ada hydrolicking, kemudian ada dredging. Nah, open pit, ada single bench mining, kemudian multi bench mining, quarry mining, strip mining. Nanti ada, mungkin kalian dengar istilah juga open cut. Jadi open pit, open cut itu sebenarnya sama, cuma open cut itu dipakai di Australia. Jadi Australia itu lebih sering pakai istilah open cut. Kalau open cast itu dipengaruhi sama, open cast dengan open pit itu dipengaruhi sama kedalamannya. Si open pit lebih dalam dari open cast, tapi sebenarnya bentuknya bakal mirip-mirip. Juga ada literasi yang menyebutkan kalau open cast itu, kalau open pit ke dalam, open cast dia di ke atas, jadi penambangannya di area bukit. Kita lihat dulu yang placer mining. Jadi endapan placer. Biasanya kita ambil materialnya di sungai. Contoh paling gampang pasir. Kita nambang pasir. Jadi kita keruk pasirnya, kita ambil, kita transport. Kemudian ada panning, sluicing. Nih kalian lihat. Panning, mungkin pernah lihat di TV, di YouTube, atau Instagram mungkin orang lagi panning. Ya panning seperti ini. Jadi Pernah, Pak. di apa namanya? Di beberapa daerah di Indonesia masih dilakukan. Apalagi kayak di Kalimantan Selatan buat mereka dulang berlian. Ini penambangan emas tanpa izin. Jadi kalau penambangan liar biasanya efeknya terhadap lingkungan buruk. Makanya Indonesia melarang penambangan liar. Jadi gencar dihentikan penambangan liar. Kemudian kita lanjut ke nah di sini dulu. Jadi di awal kita ingat saya jelaskan ini tambang terbuka, kemudian keadaannya seperti ini, kelebihan seperti ini nggak harus kalian hafal, tapi harus dipahami. Jadi saya nggak pengen kalian hafal. Kalian nggak bakal dapatin nanti ujian kayak ujian biasa, seperti mata kuliah lainnya. Saya nggak bakal kasih soal, tapi saya kasih project di akhir. Jadi kalau project itu kalian nggak paham, nanti bakal kesulitan. Nah, seperti istilah ini nih, yang ada di sini. Di sini ada bench height, kemudian bench width, pit slope, ada bench slope. Jadi keseluruhan lereng ini, lereng kita sebutnya bench. Lerengnya ada beberapa, multi bench. Kemudian kemiringan dari lereng ini pit slope, atau kita sebut juga overall slope. Kemudian untuk single bench-nya kita sebut bench slope, tingginya kita sebut bench height.
Kemudian dasar dari penambangan yang di sini atau tampak atasnya seperti ini kita sebut pit bottom. Kemudian jalan akses ke dalam area penambangan kita sebutnya rem. Nanti ada lagi istilah interrem, kemudian ada lagi istilah switchback rem. Nah ini bench slope-nya, bench raise, bench level. Ini remnya tampak atas seperti ini. Nah untuk awal saya harap kalian bisa dulu untuk istilah-istilah biar kita nanti ngobrolnya lebih mudah. Jadi kalian paham apa yang saya ucapkan lebih mudah. Seperti tadi stripping ratio. Jadi misalkan di sini ada lapisan bahan galiannya, kemudian di atasnya itu ada material tidak berharganya. Nah, perbandingan antara material tidak berharga dengan material berharganya itu kita sebut stripping ratio. Nggak apa-apa kalau masih bingung, namanya masih awal masuk kan. Oh ya, saya mau tanya dulu, selain kalian ada nggak kuliah yang offline di UIN? Atau semuanya online? Belum ada, Pak. Belum ada yang offline, Pak, sejauh ini, Pak. Jadi semuanya online ya kuliahnya? Iya, Pak. Sampai sekarang masih online semua. Jangan, Pak. Sudah, kalau masih online semua, nanti bakal ada tugas, tapi dikumpulnya nanti aja setelah mungkin pada balik ke kampungnya ya. Nanti tugas dikerjakan, dicicil aja, nanti dikumpulkannya ya setelah Lebaran berarti. Sampai sini dulu, ada yang mau nanya nggak? Mohon maaf Pak, tadi suaranya nge-lag. Tadi apa yang dikumpulkan setelah Lebaran Pak? Izin Pak. Tugas-tugasnya nanti dikumpulkan setelah Lebaran. Oh, oke, terima kasih Bapak. Sampai sini ada yang mau nanya? Bapak, saya izin bertanya seputar tambang terbuka dan tambang tertutup. Nggak, Kan bentar. kan Tambang jadi tertutup nggak ada. yang surface pit sama underground pit yang bawah tanah. Nah, Ini. itu Sebentar. Diperbaiki dulu. Nih, dibaca. tambang terbuka dan tambang bawah tanah, Pak. Ya. Surface mining dan underground mining. Mhm. Jadi kan ini kan kedua metode yang bisa dibilang agak berbeda ya, Pak. Dan yang ingin saya tanyakan, atau kedua tambang ini bisa digabung dalam satu pertambangan atau tidak? Dan jika bisa diberitahu kegunaan dari masing-masing tambang ini, bahan tambang apa saja yang bisa diperoleh? Oh, oke. Jadi kalau bisa digabung apa enggak? Jawabannya bisa. Jadi contohnya di Freeport. Kalau di Freeport kan ada di atasnya ada Grasberg, kemudian di bawahnya ada tambang bawah tanah, macam-macam di sana ada tambangnya Cingliar, Bigosan dan lain-lain. Nah itu jadi satu. Jadi ada tambang terbuka juga, ada tambang bawah tanah juga. Sekarang BSI itu tambang emas juga itu juga mau melakukan hal ini gitu. Tapi masih kajian, belum dilakukan. Terus tadi pertanyaan selanjutnya apa? Bahan tambang apa saja, Pak, yang bisa ditambang dari masing-masing kategori tersebut? Oh, kalau bahan tambang macam-macam. Jadi tambang terbuka misalkan, tambang terbuka ya seluruh komoditas bisa dilakukan tambang terbuka. Tambang bawah tanah juga sama. Seluruh komoditas bisa dilakukan. Tapi pemilihan kita mau pakai tambang terbuka apa tambang bawah tanah, itu tergantung posisi dari bahan galian tersebut. Misalkan posisi bahan galiannya jauh di bawah tanah. Nih. Misalkan dia jauh sekali di dalam tanah, kemudian material yang digali terlalu banyak. Nanti ini aja udah besar kan. Kalau posisinya lebih dalam lagi, lubang bukanya bakal makin besar lagi. Nah, di situ kita hitung
tambang tersebut masih untung apa enggak. Kalau udah nggak untung, ya dilakukan tambang bawah tanah. Kalau memungkinkan juga. Tapi kalau nggak memungkinkan, dari rancangan awal udah kita tentukan. Jadi ya udah kita tambang bawah tanah saja. Karena posisi dari endapan terlalu dalam. Itu baru dari kedalaman. Belum lagi dari potensi dari sumber daya tersebut. Potensinya secara ekonomis itu bisa nggak ditambang tambang bawah tanah. Soalnya tambang bawah tanah itu cost-nya besar sekali. Itu baru secara ekonomisnya. Kemudian secara teknis memungkinkan apa enggak. Jadi kalau misalkan kamu mau pilih tambang terbuka bawah tanah, secara teknis mungkin nggak? Tambang bawah secara teknis mungkin juga apa enggak? Misalkan tambang terbuka secara teknis oke, bisa dilakukan. Kita lakukan. Tapi secara ekonomis terbaik apa enggak? Misalkan kamu pilih tambang bawah tanah, misalkan tambang terbuka nggak bisa dilakukan, kamu pilih tambang bawah tanah, secara teknis bisa apa enggak? Misalkan kondisinya dekat laut, kemudian terjadi rembesan air laut. Oh, nggak mungkin secara teknis. Ya udah, nggak bisa dilakukan tambang bawah tanah. Kemudian secara lingkungan, yang terakhir. Potensi kerusakan lingkungannya bisa kita atasi apa enggak? Ya. Kalau nggak bisa diatasi, ya kita nggak bisa lanjutkan. Jadi pertimbangannya seperti itu. Ada teknis, ekonomis, lingkungan untuk pemilihan ini. Terjawab apa enggak? Terjawab, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Ya, ada lagi? Nggak ada? Sudah mungkin oh iya, saya sama mau ngasih tahu juga. Jadi perkuliahan sekarang itu sistemnya kita anut dari Undang-Undang Pendidikan tahun 2023. Jadi satu SKS itu 45 menit. Kita ada 2 SKS ya. 90 menit. Tapi itu juga bisa kita artikan gini, satu semester berarti 90 jam. Nah, 90 jam itu nggak harus kuliah semua. Jadi ini misalkan saya kasih tugas, itu berarti pengganti perkuliahan. Jadi ini saya nggak bakal lama-lama. Nanti saya kasih tugasnya silahkan dikerjakan, kemudian belajar mandiri. Nanti kalau bingung silahkan tanya asistennya boleh, tanya saya juga boleh. Mungkin bisa dihubungi lewat grup nanti kalau misalkan ada bingung terkait tugas. Jadi tugasnya sederhana, kalian cuma bikin daftar istilah aja. Daftar istilah, ya tapi istilahnya istilah pertambangan ya. Ya kayak gini lah. Ini kan istilah-istilah, nanti kalian kasih definisinya. Gitu. Gampang kan? Nanti silahkan kerjakan di kertas, mau HVS boleh, mau kalkir boleh, tapi ukurannya A3 dan dilengkapi sama gambar. Ini contoh nih. Ini kan dilengkapi gambar. Jadi kalian bikin istilahnya juga dilengkapi sama gambar. Gitu. Nggak usah banyak-banyak, bikin 60 istilah aja. Definisi gambar, udah selesai. Tugasnya, izin Bapak, tugasnya ini kan bikin daftar istilah pertambangan, terus juga dikasih definisinya. Habis itu boleh apa aja, yang penting ukurannya A3. Iya. Terus apalagi Pak, maaf. Ya sudah, itu aja. Oke, terima kasih Bapak. Ada lagi yang mau ditanyain terkait tugasnya? Pak, izin bertanya Pak terkait tugasnya. Untuk gambar Pak, itu untuk gambar boleh di print out Pak? Digambar lah. Oh digambar. Baik Bapak, terima kasih Pak.
Kan kita teknik nanti bakal banyak gambar. Semester depan aja udah gambar-gambar peta kalian. Jadi tangannya dilemesin dari sekarang. Ada lagi? Untuk pengumpulannya apa lebaran, apa setelah lebaran atau gimana, Pak? Ya, jangan lebaran lah. Saya juga libur itu lebaran. Habis lebaran, pokoknya kalian udah ada jadwal masuk di PTP, nanti silahkan hubungi asistennya untuk ngumpul tugasnya. Gitu. Ada lagi? Izin bertanya Pak, untuk per HVS itu dia minimal total jumlah istilahnya nggak Pak? Atau bebas? Ada kan tadi 60? Nggak per HVS-nya itu? Apa per HVS 1? Nggak ada. Pokoknya udah kalian bikin aja 60 istilah, ada definisinya, disertai gambar. Dan pokoknya kalau saya kasih tugas begitu, kalian berkreasi lah. Yang penting rapi. Jadi orang lihat enak. Kalian sendiri ngelihatnya enak. Jadi kalian niatin buat belajar. Terima kasih Bapak. Ya. Ada lagi terkait tugas? Pak, izin bertanya Pak. Gimana? Untuk pulpennya itu pakai pulpen apa Pak? Warnanya apakah harus biru atau boleh bebas? Oh, oke. Pulpen makin berwarna makin bagus. Jadi misalkan gini nih. Ini garisnya warna hitam, tulisannya warna biru, kemudian area yang diarsir hijau, bagus. Tapi kalau untuk tulisan, untuk huruf, bagusnya hitam atau biru. Jangan pakai warna lain. Tapi kalau untuk gambar, terserah. Baik Pak, terima kasih banyak. Ada lagi nggak? Pak, izin bertanya Pak. Saya ingin bertanya terkait bobot penilaian. Kira-kira untuk pengantar teknik pertambangan sendiri, bobot penilaiannya persenannya kayak gimana Pak? Ada nggak? Oke. Penilaiannya dari tugas dan dari project-nya nanti di akhir lah. Gitu. Jadi penilaiannya udah saya rata-ratakan aja dari nilai tugas dan UASnya. Jadi misalkan gini, kalian di UASnya buruk, tapi tugas kalian bagus, nanti bakal saya bantu. Misalkan UAS kalian itu dapatnya 60, tapi sepanjang kalian bikin tugas nilainya 90, 80, 60-nya saya abaikan, saya pakai tugas. Jadi kalian kalau fokus di tugas, UAS selamat. Gitu. Tapi kalau kalian fokusnya di UAS, wah tugasnya buruk, wah itu nggak selamat. Dan tugas wajib dikumpul. Satu aja nggak kalian kumpul, wah itu bisa nggak saya lulusin. Ya. Jadi kumpul semua tugas dan jangan dikurangin. Misalnya istilah 60, bikin 60. Kalau lebih mungkin nanti saya kasih bonus nilai. Gitu. Yang penting rajin aja. Rajin, nurut, attitude-nya baik, udah. Saya kasih nilai A itu seneng. Saya tuh pengennya ngasih kalian itu nilai A semua. Pengennya. Nah, kalian tinggal kerjakan tugasnya aja. Dan jangan dianggap beban. Dianggap aja cari ilmu. Ada lagi nggak? Baik Pak, terima kasih. Cukup. Udah? Ya, kalau sudah, mungkin asistennya ada yang mau disampaikan? Tidak ada Pak, cukup Pak. Cukup. Oke, ini asistennya sebagian lagi pada di site ini. Jadi sibuk ya kayaknya.
Ya sudah, mungkin cukup dulu untuk pertemuan pertama lah. Untuk ke depan, ya nanti mungkin kita komunikasi lagi, misalkan saya ada perubahan jadwal atau seperti apa. Ya, terima kasih semuanya. Saya harap tugasnya dikerjakan, ya nanti grupnya dipakai lah, misalkan buat tanya-tanya. Dan komunikasi jangan malu-malu ya. Pokoknya malunya dibuang aja, berani aja buat komunikasi, berani buat nanya juga di kelas. Sekali lagi terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak.